Barakallahu. Mana ada orang yang menangisi pernikahan sahabatnya sendiri? Bagus sekali. Kamu memang tidak pernah bisa hamil, Najwa. Sekali lagi Pak Hakim, keputusan saya sudah bulat. Saya akan menceraikan Najwa dengan talak 3. Kamu singkirkan Najwa untuk wanita lain. Apa kamu gak sadar bahwa sebenarnya Anita itu bukan perempuan baik-baik? Jangan bicara kamu, itu perempuan baik-baik. Sekarang saatnya kamu dapat pelajaran. Najwa, Ibu heran. Kenapa Ibu Hilda begitu membenci kamu? Padahal menurut Ibu, kamu udah menjadi istri yang baik buat anaknya. Udahlah Bu, kita nggak usah sesalin lagi hal kayak gitu. Insya Allah aku ikhlas kok jalanin semuanya. Assalamualaikum Rehan. Aku bukan Rehan. Aku adalah Priti. Maaf tapi sepertinya Anda salah sambung. Apa benar ini dengan Najwa? Iya. Dari mana Anda bisa tahu nomor saya? Karena saya punya teman di India. Gak penting aku tahu nomor kamu dari mana. Yang penting adalah supaya kamu tahu. Kalau aku adalah Priti, calon istri dari Rehan. Kalau kamu memang perempuan yang punya martabat dan hati nurani, kamu jauhin Rehan. Aku keberatan kalau kalian bersahabat. Astagfirullahaladzim. Maaf, tapi... Jauhin Rehan. Gak sepantasnya kamu godain calon suami orang. Padahal kamu sendiri kan udah punya suami. Iya. Kalau gitu, insya Allah saya akan mulai menjauhi Rehan. Sebisa mungkin saya akan menghindar dari Rehan. Jadi kamu gak usah khawatir. Semoga pernikahan kamu dan juga Rehan berjalan dengan lancar. Aku pegang ucapan kamu. Tapi awas kalau Rehan sampai tahu. Kamu akan menyesal selamanya. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Hamba mohon ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi ujian ini. Akhirnya aku berhasil ngedapetin pengusaha tajir. Dan sebentar lagi aku akan jadi nyonya konglomerat. Bodo amat lah apa kata orang. Yang penting duit. Halo sayang. Halo sayang. Ini aku lagi di kafe. Soalnya aku di apartemen bosen. Habisnya pacar aku belum mau nikahin aku sih. Mungkin udah takdir aku kali ya jadi perawan tua. Udah dong. Kamu jangan nangis sekarang ya. Aku punya kabar gembira. Mulai hari ini, surat cerai aku udah keluar. Itu artinya kita harus menikah. Serius sayang? Berarti kita bisa nikah dong bentar lagi. Kamu gak bohongin aku kan? Sejak kapan sih aku bohong sama kamu? Apalagi kamu bakal kasih aku keturunan. Ingat ya, aku pengen banyak anak dari kamu. Oh sayangku, kamu tenang aja ya. Aku punya rahim yang subur banget buat melahirkan banyak anak. Tapi kamu harus cepat-cepat meninggalkan perkawinan kita. Kamu gak mau kan perut aku keburu besar dan... Oke, kalau gitu aku akan segera urus pernikahan. Oke? Oke sayang, lebih cepat lebih baik ya. I love you, aku udah gak sabar pengen jadi istri kamu. Ini baru awalnya. Aku akan menguras habis semua harta dia. Dan kalau perlu, semua yang dia punya harus jatuh ke tangan aku. Harus. Pagi. Kamu gak usah bangun.
Michelle namanya. Kamu yang paling pintar ya. Bikin laki-laki jadi tergila-gila sama kamu. Dan nanti kalau anak ini udah lahir, aku akan bikin kamu lebih tergila-gila sama aku. Kamu ngerti kan maksud aku? Pokoknya nanti aku bikin pesta yang sangat meriah. Nanti kamu harus menegakkan perkawinan kita hitam di atas putih. Oke? Iya dong, pasti. Minum lagi dong. Ini kalau tiap hari kayak begini, aku bisa bahagia berasa di surga kayaknya. Tidur lagi bentar, masih ngantuk. Boleh kok. Makasih ya. Bagus, Anita. Kamu memang wanita hebat. Berarti semuanya berjalan sesuai rencana, kan? Dan ingat, Anita. Nggak ada satupun orang yang boleh tahu tentang rahasia kita. Kamu tenang aja, Dion. Semuanya aman kok. Aku udah berhasil bikin dia nggak berkutik dengan bayi aku. Buktinya belum apa-apa. Dia udah kasih aku rumah dan mobil-mobil mewah sebagai hadiah perkawinan. Dan sebentar lagi aku akan minta bagian dari deposito yang dimiliki. Pelan tapi pasti aku akan bikin dia bangkrut. Kamu memang selalu bisa diandalkan, Anita. Ngomong-ngomong, laki-laki itu lagi ngapain? Lagi pulas-pulasnya. Tadi aku kasih tidur. Pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan jaga rahasia kita. Bye. Ya, alhamdulillah Aldi sudah bangkit dari luka perceraiannya. Ya kan sayang? Kalian udah tahu kan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Selama 3 tahun, suaminya itu ditipu mentah-mentah sama mantan istrinya. Dan lebih parahnya lagi, mantan istrinya adalah seorang perempuan yang mandul. Ya, aku cuma bisa berdoa. Semoga Najwa, kamu tidak perlu melihat berita sampah seperti ini. Semua yang dia bilang tidak betul. Rehan, sejak kapan kamu ada di situ? Yang aku lihat, berita itu berpengaruh, membuat kamu menangis. Berita ini sama sekali nggak ngaruh apa-apa kok buat aku. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau kamu marah, tidak apa-apa kalau kamu sedih. Kamu cuma manusia biasa. Jadi, tidak apa-apa. Kamu marah menghadapi masalah ini. Wajar kamu marah, ya kan? Jadi, keluarkan marahmu. Marahlah padaku, maki aku. Iya, kamu benar ya. Semuanya memang sangat menyakitkan buat aku. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku juga nggak bisa menyalahkan kamu, Rehan. Ya, kalau begitu yang kamu rasa, maka kamu bisa menuntut Aldi dan perempuan itu. Yang mereka lakukan itu salah. Mereka bohong padamu. Ini tidak benar. Enggak, aku nggak mau dikuasai rasa amarah dan juga dendam. Karena Allah tidak pernah menyukai hambanya yang begitu pemarah dan pendendam. Oke, Najwa. Oke. Aku tidak memaksa. Aku juga lupa kalau kamu adalah perempuan yang mudah memaafkan. Aku berharap bahwa Aldi menyadari ini. Kamu berlebihan, Rehan. Aku ini manusia biasa yang masih punya hilang dan juga banyak kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu cuma milik Allah. Ya Allah, kalau aku boleh meminta, aku ingin diberi istri seperti Najwa. Apa tidak cukup dengan semua teror yang sudah kamu lakukan? Untuk apa aku meneror orang yang gak punya moral? Aku kesini demi hak Najwa.
mantan istri kamu. Maksud kamu apa? Jangan pura-pura bodoh sekarang, Aldi. Kamu lupa sudah menceraikan seseorang. Kamu tidak memberikan Najwa haknya. Kenapa itu kamu lakukan? Najwa sama sekali tidak menginginkan. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu yang berkepentingan? Kakak saya benar. Sebenarnya kamu siapa nih Najwa? Siapa kamu mau merebut harta bodoh gini dari perkawinan orang? Kamu mau melakukan pemerasan? Iya. Kalau kamu mau melakukan pemerasan, kamu langkahin dulu main saya. Dion, kamu jangan ikut-ikutan masalah ini. Kamu bahkan bukan saudara kandungnya. Sekarang sebaiknya kamu keluar dari sini. Bagaimana kalau aku tidak mau keluar? Aku nggak ada urusan sama kamu, Dion. Urusanku sama dia. Dia si pengecut ini. Karena dia sudah lari dari tanggung jawabnya. Aldi, kamu mesti memberi Najwa haknya. Kalau tidak, kamu akan terima dosa besar. Itu ketentuan dalam agama kita. Kamu mengerti? Cukup! Sekarang lu keluar dari sini. Atau gue minta Sugeng itu untuk usir lu dari sini. Tidak perlu. Aku akan keluar. Tapi jangan lupa, Ali. Belum terlambat untuk minta ampunannya. Aldi, aku ke toilet bentar ya, aku agak mual. Astagfirullah. Kamu apa-apaan sih? Kamu nolongin aku? Anita, nggak ada alasan aku untuk nggak nolongin kamu. Apalagi sekarang kamu sedang mengandung. Tapi kamu tahu kan, ini anak siapa? Tentu aja aku tahu. Kamu kan sedang mengandung anaknya Aldi. Maka dari itu aku doakan semoga kehamilan kamu selalu sehat sampai kamu melahirkan. Najwa. Kamu ngapain doain aku? Karena kita sesama umat Islam itu harus saling mendoakan. Najwa, kamu jangan sok naif deh. Aku udah ngerebut suami kamu. Aku tahu kamu pasti dendam kan sama aku. Aku tahu kamu pasti pengen menghakimi aku, tapi aku nggak takut. Anita, rasa dendam itu hanya akan merusak hati. Yang berhak atas penghakiman itu cuma Allah. Kita sesama manusia hanya bisa saling memaafkan. Apa? Aku nggak salah dengar. Kamu maafin aku. Najwa, mana mungkin kamu bisa maafin aku? Aku udah ngerebut suami kamu. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, Anita. Dengan izin Allah semuanya bisa menjadi mungkin. Kamu itu normal gak sih, Najwa? Harusnya kamu tuh benci sama aku. Anita, kebencian itu hanya akan merusak hati dan mengganggu iman kita. Insya Allah aku udah ikhlas. Aku udah terlalu lama ninggalin ibu. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Najwa, kamu masih cinta sama Aldi?
sudah mengubur dalam-dalam semua perasaan itu. Dan aku sudah memaafkan kalian. Kamu kenapa bisa segampang itu maafin aku? Harusnya kamu tuh benci sama aku. Kamu mau tahu jawabannya? Karena aku ingin sekali melihat Aldi bahagia. Dan kebahagiaan Aldi itu hanya bersama kamu. Jadi maksud kamu maafin aku sama Aldi gitu? Terus aku harus percaya gitu? Aku tahu kamu pasti lagi cari cara untuk balas dendam kan sama aku. Astagfirullahaladzim, Anita. Tolong jangan bersuuzon. Dan aku mohon tolong jaga Aldi dengan baik. Agar perceraian aku gak sia-sia. Najwa, betulkah semua apa yang dia katakan? Aku akan selalu mendoakan semoga rumah tangga kamu dengan Aldi menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Assalamualaikum. Ya Allah, jangan-jangan keputusan aku melepaskan Najwa adalah sebuah kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang? Kamu udah makan belum? Yuk, aku udah siapin makanannya. Assalamualaikum. Kamu suka yang mana? Yang merah atau yang ini? Kalau dari harganya sih bisa hitam. Boleh, please. Jadi kan beli yang baru. Masa kamu terusin sih mau beli itu lagi? Aku ini musuh kamu loh. Harusnya kamu benci sama aku. Karena aku ingin sekali melihat Aldi bahagia. Dan kebahagiaan Aldi itu hanya bersama kamu. Aldi, kamu pernah nggak nyesel cari Najwa? Awas Aldi terus! Aldi! Anita, lepas tangan kamu nggak? Awas! Aku nggak mau ngeliat dia, aku lagi hamil Aldi! Awas! Iya, tapi kamu kendalikan diri kamu dong. Astagfirullahaladzim. Itu kan Anita dan Aldi. Maaf, gimana keadaan bayinya? Tergantung keselamatan ibunya, Pak. Jika pasien mendapatkan donor ginjal, maka bayinya akan juga akan selamat. Kita harus menemukan donor ginjal yang sesuai agar kita bisa melakukan pencabutan ginjal. Dan itu harus dilakukan segera. Najwa, kamu di sini? Iya, kebetulan ibu aku lagi berobat di sini. Jika tidak, nyawa ibu dan bayinya akan sulit untuk diselamatkan. Dokter, Anita tidak boleh meninggal, dokter. Anita harus hidup, dokter. Cucu Mami harus selamat, dokter. Tolong, dokter. Dion, kamu harus cari pendonor ginjal sekarang, Dion. Ayo sekarang. Mami nggak ngebayangin kalau sampai Aldi tahu. Kalau cucu Mami meninggal, ada akan bunuh diri, Dion. Tolong, Dion. Sekarang cari tahu, Dion. Cari donor ginjal. Mami jangan histeris kayak gini dulu. Kita percayakan aja semuanya ke dokter, ya. Sekarang kan mereka sedang berusaha untuk mencari pendonor ginjal yang cocok untuk Anita. Bisa, Dion. Yang bisa kamu kan tahu. Bayi itu adalah satu-satunya penerus nama besar Aryo Kusumo. Dan bayi itu adalah penebus kesalahan Aldi pada Papi. Tahu Aldi sudah mengharapkan anak itu. Itu cucu Mami gak boleh meninggal. Kalau sampai Aldi tahu cucu Mami meninggal, dia bisa hancur hidupnya. Tolong dia. Udah, iya. Tolong selamatkan cucu. Cucu aku dong, selamatkan. Kamu juga sudah berusaha. Dan itu butuh waktu. Kita harus menunggu pendonor. Pak, kita harus mempersiapkan kondisi paling buruk. Jika sampai tidak ada pendonor, karena bisa fatal akibatnya.
Najwa. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya. Ya. Dion, Abi nggak mau kehilangan Adi. Najwa, Najwa, kamu mau kemana? Aku mau nemuin dokter. Karena aku akan memberikan ginjalku untuk Anita. Masya Allah. Tapi kamu yakin? Iya, Rehan, aku yakin. Karena dengan menyelamatkan Anita, itu tandanya aku menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Yaitu Anita dan juga bayinya. Tapi kenapa kamu, Najwa? Bagaimana, Najwa? Kami sudah menunggu cukup lama dan berharap kamu keluar dengan membawa kabar gembira. Jangan kecewakan suami kamu lagi. Ingat, Najwa. Kita semua sangat berharap kalau kamu bisa melahirkan seorang anak yang menjadi kebanggaan keluarga Raden Haryokusumo. Karena aku memiliki 2 ginjal. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menebus kekurangan aku selagi aku menjadi istrinya Rehan. Dan aku nggak bisa memberikan dia keturunan. Tapi paling nggak dengan memberikan ginjal, aku bisa menyelamatkan bayinya Ali. Rehan, aku sekarang harus menemui dokter. Kalau doakan semoga ginjalku cocok. Anita, harusnya malam itu kamu bisa mengendalikan diri kamu. Karena kamu gak cuma bayarin nyawa kamu, tapi juga bayi yang kamu kandung. Anak kita. Bagaimana perkembangan istri saya? Apakah semua baik-baik aja? Soal biaya nggak usah khawatir, saya akan bayar berapapun. Yang penting tindakan dokter bisa menyelamatkan mereka. Terutama janin yang ada di kandungan istri saya. Maaf Pak Aldi. Kami belum menekan donor yang tepat, Pak. Terus? Bagaimana dengan nasib dengan janin yang ada di kandungan istri saya dong? Tanpa transplantasi ginjal, istri Anda akan susah untuk bertahan. Jadi nyawa bayi Anda juga akan terancam, Pak. Ya Allah. Berarti saya akan kehilangan kedua-duanya. Iya, Pak. Aldi, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Cuma Allah yang bisa menentukan umur seseorang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berikhtiar. Dokter, kalau ginjal saya cocok, insya Allah saya rela memberikan ginjal saya untuk pasien. Iya, Bu. Najwa, kamu ngapain kesini? Aku kesini untuk menyelamatkan istri kamu. Maksud kamu? Aku akan menyumbangkan ginjal aku untuk Anita demi menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya. Tapi kamu tahu kan? Gara-gara Anita, aku udah meninggalkan kamu, Najwa. Tapi kamu sangat menginginkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal yang gak pernah aku bisa berikan sama kamu sewaktu kita menikah. Aldi, aku tahu perceraian memang gak diharamkan, tapi itu perbuatan yang sangat tercela. Aldi, apa gak ada yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini? Gak ada, Najwa. Apalagi harus diselamatkan. Aldi, aku mau coba kamu pikirin lagi. Najwa, kita harus bercerai. Titik. Tapi Najwa, aku cerain kamu. Aku udah nyakitin kamu. Kamu masih mau mengorbankan ginjal kamu buat Anita. Insya Allah,
semestinya seorang anak membayar kesalahan orang tuanya. Adi, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku gak bermaksud mengecewakan kamu, Adi. Demi Allah, aku benar-benar ingin memberikan kamu keturunan. Tolong beri aku kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau aja kamu tahu, kita berdua itu sudah berutang budi sama Najwa. Karena bantuan Najwa, anak kita bisa diselamatkan. Bahkan nyawa kamu tertolong. Makanya sekarang cepat sembuh ya. Kamu harus kuat. Biar kamu bisa ngelahirin anak kita dengan sehat. Dokter, ada apa? Apa ada yang salah dengan istri saya? Saya membawa berita penting, Pak. Ini mengenai hasil check-up yang dilakukan kepada Bapak pasca Bapak mengalami kecelakaan. Alhamdulillah hasilnya sudah keluar. Tapi sayang kami menemukan kejanggalan, Pak. Kejanggalan gimana, Dok? Berdasarkan medical record, Anda dinyatakan Dokter pasti bercanda kan? Saya nggak mungkin. Ini pasti ada kesalahan, Dok. Jadi saya mandul. data ini tidak mungkin salah, Pak. Karena pemeriksaan medis ini kami lakukan sesuai prosedur. Kalau itu artinya saya sama sekali tidak bisa membuahi rahim istri saya, kan? Maaf, itulah faktanya. Probabilitas Anda tidak mungkin punya keturunan. Apalagi 99% Anda dinyatakan pandai. Saya mandul. Tapi sekarang istri saya justru lagi hamil. Apa itu berarti bukan anak saya?
sebelum aku menikahi kamu, kamu udah hamil duluan. Selama ini kamu udah mempermainkan aku. Alhamdulillah Najwa, kamu udah bangun. Rehan, sejak kapan kamu ada di sini? Maaf, aku udah ngerepotin kamu. Kamu tidak usah pikirkan soal itu. Aku kan selalu dukung kamu. Makasih, Rehan. Tahu tidak, aku memikirkan apa yang sudah terjadi. Aldi sudah bersikap keterlaluan. Dia sudah menceraikanmu dengan talak 3. Dan kamu nggak perlu manis-manis sama orang seperti dia. Aku juga masih tidak mengerti kenapa. Kenapa kamu masih mau berkorban untuk pria seperti Aldi? Kamu benar ya. Aldi memang sangat menyakitkan aku. Tapi aku lebih suka mengingat semua kebaikannya. Saat ini Aldi sangat mencintai istrinya. Apalagi istrinya sedang hamil. Soal istrinya, Anita istrinya, dia sudah menghancurkan pernikahan. Aku melakukan semuanya untuk Aldi. Walau bagaimanapun, Aldi pernah menolong ibu aku. Kalau bukan karena Aldi, mungkin sekarang ibu aku udah gak ada. Sekarang aku jadi mengerti. Aku jadi mengerti kenapa ini kamu lakukan. Karena Aldi menyelamatkan ibumu, lalu kamu menyelamatkan anaknya. Jadi, kamu punya hati yang mulia, Najwa. Rehan, kamu tahu kan apa tujuan Allah menciptakan kita semua? Ya, untuk berbuat baik dan selalu ingat Dia atas segalanya adalah milik Allah. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba berbuat baik. Selagi Allah memberikan kita kesempatan. Apa itu sebabnya ini kamu lakukan? Kalau memang dengan ginjal aku bisa menyelamatkan orang lain, maka aku gak masalah hidup dengan 1 ginjal. Insya Allah aku akan selalu sehat. Ya Allah, kalau aku boleh memilih, aku ingin kau pilihkan aku istri seperti dia. Najwa, masih adakah kesempatan buatku untuk memilikimu? Sekaranglah saatnya aku berterus terang tentang perasaanku kepadanya. Najwa, aku mau mengatakan yang kurasakan. Sebenarnya, maaf sebentar. Assalamualaikum, ini siapa ya? Waalaikumsalam. Rehan, ini Priti. Aku menghubungimu dari nomor yang lain. Kenapa kamu tidak pernah mengabariku? Karena aku sibuk sekali dan aku belum sempat telepon. Bagaimana kabarmu? Kapan kamu pulang ke India? Kamu sudah berjanji pada ibu untuk menikah denganku. Selamat pagi, Najwa. Bagaimana keadaan kamu? Rehan, kamu sedang bersama Najwa. Sedang apa kamu dengan dia? Ternyata Rehan sedang bersama Najwa. Sepagi ini. Iya Tuhan, sedang apa mereka? Sepertinya tidur kamu semalam sangat nyenyak ya. Karena ada seseorang yang menjaga kamu. Bukan begitu, Rehan? Baik, Najwa kembali istirahat ya. Nanti ada suster yang memberi obat kamu. Tapi jangan lupa obatnya diminum ya. Iya dokter. Permisi. Silakan. Rehan, kamu jahat. Kamu sedang bersama dia, sedangkan aku menunggu kamu dengan setia di sini. Kamu jahat. Aku bicara pada ibumu. Priti, tolong jangan bilang pada ibuku, please. Cukup. Priti? Maaf Najwa,
masalah ya sama Priti? Tidak juga. Sebenarnya aku harus ke kantor. Jadi aku harus pergi sekarang. Kamu jaga diri ya. Aku tahu apa yang membuat kamu gugup, Rehan. Kamu gak mau aku tahu terlalu banyak tentang hubungan kamu dengan Priti. Ya Allah, sadarkanlah aku untuk tidak mencintai laki-laki yang sudah menjadi milik orang lain. Pak Aldi, 99% Anda dinyatakan mandul. Ya Allah. Berarti selama ini aku salah menduga. Ternyata bukan Najwa yang mandul. Tapi aku, ya Allah. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan menceraikan Najwa dengan talak 3. Kenapa aku jadi bodoh seperti ini? Aku tega menceraikan Najwa hanya demi perempuan bodoh seperti Anita. Aku bodoh. Probabilitas Anda tidak mungkin punya keturunan. 99% Anda dinyatakan mandul. Tapi kalau Anita hamil, sementara aku mandul, artinya dalam kandungan Anita itu bukan anak aku. Terus, itu anak siapa? Aku harus cari tahu. Anak siapa itu? Ada permainan macam apa nih? Ibu! 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 Ibu di mana engkau? Ibu! Ibu! Hei, ada apa? Ada apa? Kenapa panik dan kesal seperti ini? Coba ada apa? Ceritakan sama ibu, ada apa? Tadi aku menghubungi Rehan, Bu. Dia sedang bersama Najwa. Dia menemaninya di rumah sakit. Bagaimana aku tidak sakit hati mendengar kenyataan semua ini? Sayang, sabar. Sekarang juga ibu akan telepon Rehan. Tidak usah, Bu. Aku akan datang ke Jakarta dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Aku berencana untuk bicara langsung dengan Najwa agar dia menjauhi Rehan. Rehan adalah milikku. Iya, sayang. Tapi menurut ibu, sebaiknya kamu jangan pergi ke Jakarta. Kalau kamu pergi ke sana, ibu khawatir Rehan akan tambah lama di Jakarta. Ibu yakin bahwa Rehan tidak akan berani melanggar janjinya kepada ibu untuk menjauhi perempuan itu. Tapi wanita itu tidak bisa dipercaya. Dialah sumber masalah yang harus dibereskan. Aku yakin dia mendekati Rehan dan mengikat Rehan dengan kesedihan dan penderitaan. Aku tidak akan membiarkan wanita itu terus mengikat perasaan ibu Rehan terhadapnya. Sehingga dia bisa berduaan terus. Tidak bisa. Kalau perlu, besok atau lusa aku akan bawa Rehan pulang kembali ke sini. Baiklah, Princess. Baiklah. Ibu akan merestui kamu pergi ke Jakarta. Tapi, ibu jangan bilang ke Rehan kalau aku akan ke sana. Oke. Iya, ibu nggak akan bilang. Aldi, kalau Najwa hamil, dari tadi dia udah keluar, gak sabar mau kasih tahu kamu. Tapi kenapa sampai sekarang gak keluar dari toilet? Maksud Mami itu apa sih? Mami curiga, jangan-jangan Najwa mandul. Hadi, maafin aku atas kekurangan aku sebagai seorang istri. Terlambat! Bertahun-tahun aku nungguin kamu hamil. Mana buktinya? Kamu kan tahu,
betapa aku menginginkan seorang anak. Anak ini akan meneruskan nama besar dari keluarga Raden Harjo Kusumo di Ningrat. Ya Allah, semua ini kesalahan aku. Aku telah berbuat jahat sama Najwa. Padahal selama ini tidak layak untuk disakiti, ya Allah. Tio, Untung si bodoh Najwa mau mendonorkan ginjal untuk kamu. Aku nggak habis pikir. Kenapa dia melakukan itu? dia begitu cuma buat dapetin perhatiannya Aldi, aku yakin. Dia bisa ngelakuin apa aja buat dapetin Aldi lagi. Itu nggak mungkin. Mereka udah bercerai dengan anak 3. Dan mereka nggak mungkin bisa balik lagi. Aku mau minta tolong sama kamu satu hal lagi. Tolong kamu gugurkan kandungan kamu. Aku nggak mau ada pewaris yang bisa memiliki semua harta kekayaan Aldi. Kamu akan nyesel suruh aku buang anak ini. Tapi kamu nggak akan pernah tahu dia. Dia bisa menjadi senjata untuk menguras semua harta milik Aldi. Sebagai ahli waris, anakku akan menjadi calon pewaris tunggal. Dan kamu, Dion, kamu akan gigit jari. Adi, syukurlah kamu datang. Aku baru aja mengucapkan selamat ke Anita. Karena sekarang dia sedang mengandung calon pewaris dari keluarga Harjo Kusumo di Ningrat. Makasih ya, Dion. Alhamdulillah anak kita nggak apa-apa. Anak ini kan darah daging kebanggaan Aldi. Dasar perempuan munafik. Kamu itu memang penipu ulung, Anita. Tapi jangan pernah kamu berpikir aku akan diam. Aku pastikan kamu akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah, kondisi sedang baik. Tapi Najwa belum bisa pulang sama saya. Karena kondisinya benar-benar harus pulih. Tapi dokter, saya benar-benar ingin mengajaknya keluar. Diizinkan kan dokter? Oh boleh. Oke, saya permisi ya. Rehan, tapi aku belum kuat jalan. Kamu jangan khawatir. Aku punya rencana untukmu. Rehan, kamu buang kemana? Tenang. Rehan, kamu bawa aku kemana sih? Aku mau mengajak ke sebuah tempat di mana kita bisa bicara tentang kita. Ya Allah, ya Robi. Mungkinkah ini saatnya? Apakah Rehan ingin berterus terang tak isi hatinya selama ini terpendam? Aku jadi suka lihat wajah penasaran kamu. Ada apa, Pak? Maaf, Nona. Sepertinya mobil kita mogok. Mendadak mati begini. Bagaimana, Pak? Saya harus buru-buru sampai airport. Kalau seperti ini saya akan telat. Ini bukan kehendak saya. Ini musibah. Nona nggak usah khawatir. Bagaimana, Pak? Apa masih lama? Saya harus ke airport. Apa tidak bisa lebih cepat? Kalau saya harus tunggu Bapak berbagi mobil, saya bisa
Pagi-pagi sekali, Tuhan sudah berikan aku seorang dewi yang turun dari kayangan. This is my lucky day. Aku punya alasan untuk menyapa gadis itu. Bagaimana ini, Pak? Bisa hey, lebih cepat. Maaf. Apa kamu sedang dalam masalah? Mobil saya mogok, sedangkan 2 jam lagi saya sudah harus di airport. Tapi sekarang saya masih di sini. Jalanan di India kan sangat macet. Oh ya, ini selendangmu. Ini kan punya saya. Bagaimana bisa sama kamu? Kebetulan tadi selendang ini terbang di atas kepalaku dan aku yakin kalau Tuhan mengirimkan aku untuk menolongmu. Selendang ini berhasil aku tangkap dan aku kembalikan kepada pemiliknya yang cantik. Aku harap kamu gak marah. Maafkan karena saya sudah kasar sama kamu. Terima kasih sudah mengembalikan selendang ini. Kamu bilang tadi kamu mau ke airport. Apa kamu butuh tumpangan mobil? Aku bisa mengantarmu ke sana. Apa kamu mau? Tapi saya belum mengenal kamu. Kamu siapa? Anggap saja aku ini teman baru kamu. Please, jangan curigai saya. Iya, tapi apa yang membuatmu berpikir kalau saya tidak akan curiga sama baiklah. kamu? Aku seorang mahasiswa dan aku sedang kuliah di London. Aku sedang pulang ke rumah, tapi sebelumnya aku ingin bertemu dengan temanku di Agra. Ini identitas lengkapku, ada kartu penduduk, SIM, dan juga paspor. Kamu boleh periksa. Ya udah, kalau gitu saya percaya sama kamu. Apa itu berarti kamu mau aku antar ke airport? Kalau begitu saya bareng sama kamu ya. Ayo. Tolong dibereskan ya, Pak. Jadi kamu mau pergi Jakarta, Indonesia? Mau bertemu dengan siapa di sana? Saya akan bertemu dengan seorang teman. Teman? Misterius juga. Apa dia teman istimewamu? Saya tidak bisa bilang sama kamu. Aku harap kita bisa bertemu lagi kalau kamu ke India. Tasku mana ya? Apa kamu lihat aku bawa tas? Isinya paspor, visa, semuanya ada di situ. Aku tidak lihat kamu bawa tas. Berarti tertinggal di mobil. Aku harus kembali lagi ke mobil itu. Tasku ada di sana. Mobil kamu yang mogok itu jauh sekali. Itu tidak akan mungkin. Dan 1 jam lagi pesawat take off. Tidak ada waktu untuk mengejar. Bagaimana aku bisa keluar dari India kalau tidak pakai paspor? Aku tidak bisa ke Jakarta. Oke. Aku akan mengantarmu. Jangan khawatir. Rehan, tolong pelan-pelan. Aku takut nanti kita malah jatuh. Rehan, awas, aku takut jatuh. Kamu tidak usah takut. Aku selalu bersamamu untuk mendukungmu. Makasih ya, kamu selalu ada buat aku. Najwa, kenapa kamu jadi sedih? Apa aku bikin kamu sedih? Ya, kamu selalu ada buat aku. Kamu udah sangat banyak berbuat baik sama aku, tapi aku belum bisa berbuat apa-apa untuk membalas semua kebaikan kamu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan aku ada di sini sama kamu. Kamu pantas dapat ini. Bahkan kalau mungkin lebih. Oke. Aku mau kamu tersenyum. Aku mau kamu tersenyum yang lebar. Tunggu. Aku mau kamu tahu. Apa sih itu? Tertawa. Hahaha. Oke, menjerit. Ya keras. Oke, tunggu. Aku contohin ya. Begitu. Kamu benar, Rehan. Setelah aku ketawa-ketawa, aku teriak-teriak. Entah gimana perasaan aku jadi lebih tenang sekarang.
Ya kan? Kamu lebih baik sekarang. Kadang-kadang kamu harus berhenti memikirkan orang lain. Masa lalu kamu lupakan. Apapun itu kamu lupakan. Pikirkan saja masa depan kamu. Pikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Itu yang terpenting. Begitu banyak orang yang mencintai kamu. Apa maksud Rehan bicara tentang cinta? Tapi aku lebih baik nggak usah bertanya. Aku takut kecewa untuk kesekian kalinya. Kamu ingat yang aku bilang tentang cinta kan? Karena Najwa satu-satunya perempuan yang bisa membuat Aldi jadi orang baik. Rehan, kayaknya aku udah terlalu lama di luar. Aku harus kembali ke kamar. Najwa, aku tahu kamu pasti menyimpan rasa kecewa atas peristiwa waktu itu. Hah? Mobilnya kemana? Boleh aku pinjam handphonemu? Halo Pak, Bapak di mana? Nah, saya tertinggal di dalam mobil. Lalu bagaimana saya ke airport? Kamu jangan suka marah-marah. Nanti kamu bisa cepat tua. Sayang kan kalau wajahmu jadi keriput. Zain, kamu jangan bercanda. Aku lagi kesel sekarang. Kamu tahu kenapa semua bisa terjadi? Karena Tuhan tidak mengizinkanmu terbang. Mungkin Tuhan memberiku kesempatan untuk bisa berlama-lama denganmu. Zain, kau menyebalkan sekali. Aku janji nggak akan membuatmu kesal lagi. Bagaimana kalau kita traktir makan? Anggap saja sebagai permintaan maaf. Oke? Ada urusan apa kamu ke Jakarta? Kamu nervous sekali. Kamu mau bertemu dengan siapa di sana? Aku akan menemui calon suamiku. Seorang wanita, biasanya kalau mau bertemu dengan calon suaminya, harus kelihatan happy. Tapi kenapa kamu kelihatan kesal? Bagaimana aku tidak kesal? Calon suamiku jatuh cinta pada perempuan lain. Ya, kalau kamu memang cinta, kenapa kalian nggak langsung menikah saja? Orang tua kalian sudah setuju kan? Benar juga yang dikatakan dia. Kenapa aku tidak terpikir seperti itu sebelumnya? Biasanya laki-laki itu, sebelum menikah, mencari perempuan yang terbaik. Tapi, kalau dia sudah menikah, pasti akan berubah. Hidupnya hanya untuk istri dan anak-anaknya. Dari semua yang kamu katakan, baru kali ini ada yang benar. Berarti, dari tadi, kamu menganggap aku bodoh ya? Itu menyakitkanku. Dari banyak perempuan yang aku temui, cuma kamu yang berani bilang begitu, Priti. Kamu itu hanya berpura-pura, kamu tidak usah berakting. Laki-laki seperti kamu pasti pacarnya banyak. Yang mudah jatuh cinta dan bikin mereka patah hati. Tapi aku gak akan tertipu sama kamu. Sekali lagi aku perkenalkan diri. Namaku Zen. Laki-laki tampan yang suatu saat nanti bisa membuatmu patah hati. Saya Priti, dan kamu yang akan jatuh cinta sama aku. Alhamdulillah Najwa, kamu sudah boleh pulang. Makasih banyak ya dokter. Ya, mari permisi dulu ya. Oke, aku antar kamu pulang ya. Rehan, sebaiknya nggak usah. Aku nggak mau nanti akan timbul fitnah. Apalagi sekarang status aku kan janda. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang. Selama kita di jalan yang benar, untuk apa itu kita pikirkan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rehan, kamu sudah membuat ibu kecewa lagi. Kamu sudah berjanji kepada ibu untuk tidak melanggar kesepakatan kita. Tapi kenapa kamu masih saja menemui si Najwa itu?
Ibu tahu dari mana? Priti yang bilang kepada ibu. Dan ibu heran, kamu kenapa sih masih saja menemui Najwa? Padahal perempuan itu ingin merusak hubungan kamu dengan Priti. Bu, tolong. Ibu jangan berpikir yang buruk dulu. Ibu tidak mau mendengar alasan apapun lagi dari kamu. Jauhi perempuan itu sekarang juga. Dan mulailah konsentrasi pada pernikahan kamu dengan Priti. Titik. Mengerti kamu, Rehan? Dan sekarang Priti sudah menuju Jakarta untuk menjemput kamu. Dan dia akan membawa kamu pulang dan kalian akan segera menikah di India. Bu, aku belum siap untuk menikah dan sekarang aku sedang konsentrasi pada karir. Ini bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat. Priti sudah akan ada di Jakarta. Tapi ingat Rehan, kamu jangan bilang pada Priti bahwa ibu telah menelpon kamu. Dan kamu harus berjanji kepada ibu. Kamu harus memperlakukan Priti dengan sangat baik. Kalau tidak, kamu akan jadi anak durhaka. Mengerti kamu, Rehan? Iya, Bu. Insya Allah. Ucapan ibu akan aku ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, aku benar-benar minta maaf karena kamu jadi berantem terus sama bunda kamu. Bukan, Najwa. Ini bukan karena kamu. Ini semua karena wanita bernama Priti yang banyak bikin masalah belakangan ini. Tapi kamu harus sabar ya. Aku yakin kamu sangat menyayangi bunda kamu. Kamu harus ingat, ridho Allah itu bergantung dari ridho orang tua. Aku tidak berani menantang ibu. Makanya aku menikahi wanita itu yang sama sekali nggak aku cintai. Ternyata dugaanku selama ini salah. Ternyata Rehan tidak pernah mencintai Priti. Astaga, kenapa ya Mr. Chopra datang ke sini? Jangan-jangan ada hubungannya dengan kepergian Priti ke Jakarta. Aduh, jangan sampai Mr. Chopra marah dan membatalkan pernikahan Rehan dan Priti. Gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. Chopra. Priti, kok kamu ada di sini? Bukankah seharusnya kamu sedang berada dalam pesawat dan terbang ke Jakarta? Saya menunda kepergian saya, makanya saya masih di sini. Kami datang untuk menentukan tanggal pernikahan Priti dengan Rehan. Itu kalau Ibu Priyanka masih setuju dengan pernikahan mereka tentunya. Jelas saja, jelas. Saya sangat setuju. Saya masih sangat menginginkan Priti menjadi calon menantu saya. Karena tidak ada satu perempuan pun di dunia ini yang pantas menjadi istri Rehan. Selain Priti yang cantik ini. Saya usul pernikahan mereka bulan depan. Itu kan bulan baik bagi kita orang India. Bagaimana, Ibu setuju? Saya setuju. Saya sangat setuju sekali. Berarti bulan depan kita akan mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Karena kita akan menikahkan anak-anak sayangan kita. Rehan dengan Priti yang sangat cantik. Oh, marilah calon menantu. Dion? Untuk apa bukti ini, Dion? Kamu punya masalah sama perempuan? Hah? Aduh, Dion. Biar Aldi saja yang punya masalah sama perempuan dan dihancurkan hidupnya oleh perempuan, tapi bukan kamu, Dion. Gabi, ini bubuk pencahar untuk menggugurkan kandungan. Dan aku sama sekali nggak seperti Aldi. Aldi itu cuma cowok bodoh yang gampang diperdayakan. Dan ini salah satunya. Minuman ini
akan menggugurkan kandungannya Anita. Dion, Mami percaya kamu memang betul-betul bengis. Kamu memang betul, Dion. Bayi itu tidak pernah boleh lahir. Karena dia bisa menjadi penghalang kita untuk merebut semua harta kekayaan Raden Haryo Kusumo. Bayi itu harus segera kita singkirkan. Aku nggak akan membiarkan mereka membunuh anakku. Aku harus berjuang melawan mereka. Mungkin ada baiknya kalau aku bersekutu dengan mereka. Orang-orang jahat itu hanya bisa dilawan dengan orang yang jahat seperti aku. Jangan pikir bisa mainin aku ya, Mami. Tunggu aja pembalasan aku. Aku akan jadi mimpi buruk buat keluarga ini. Ini Mami bawain susu buat kamu. Kamu harus jaga kesehatan, Anita. Karena sebentar lagi kamu akan melahirkan keturunan Raden Haryo Kusumo. Minum. Aku akan minum susu ini. Tapi kalau sampai aku keguguran, Mami akan nyesel. Karena Mami akan kehilangan cucu Mami sendiri. Kamu jangan gila, Anita. Untuk apa Mami mau kamu keguguran? Hah? Nggak ada gunanya Mami campurin racun ke susu itu. Aku nggak percaya sama sekali sama Mami. Mami pikir aku nggak denger ya rencana Mami sama Dion untuk menggugurkan anak aku. Kamu mau mengancam Mami? Iya. Kamu tidak bisa melakukannya di rumah ini, Anita. Mami yang terhormat. Aku bisa buktiin semua rencana Mami. Karena aku udah ngerekam semuanya di sini. Kali ini aku bisa berkompromi sama Mami. Tapi kalau sampai aku dengar Mami ada rencana lagi yang busuk sama Dion, Mami akan nyesel. Karena anak yang ada di sini adalah anaknya Dion. Ajar kamu ya. Kamu berani-berani menjalin hubungan khusus dengan Dion. Kamu maunya apa sih? Hah? Bilang sama Mami. Mami kasih semuanya. Aja kali. Aku nggak akan minta apa-apa. Aku cuma minta satu. Anak ini harus tetap hidup. Kamu boleh pertahankan bayi itu. Tapi ingat ya, tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Dan ingat Anita, Mami tidak suka dibantah. Kalau kamu macam-macam, Mami tidak segan-segan melakukan tindakan melenyapkan kamu dari kehidupan kami. Paham? Untung aku punya alasan untuk melawan mereka. Dan bodohnya, si Mami tolol itu percaya kalau aku ngerekam semuanya di sini. Dasar nenek sihir. Tapi sebenarnya ibuku ingin aku menikah dengan Priti. Kalau sampai terbukti, anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Dan aku gak akan pernah ganggu lagi. Tapi kalau tidak terbukti, anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa.
dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi.